Oke, pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Kali ini kita ada di program spesial RRI nih. Kita bakalan podcast, Balkes namanya, ngobrolin seputar Piala Dunia, yaitu pesta sepak bola dunia untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia. Tentunya buat kita di Pontianak, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Dan hari ini aku sama salah satu penikmat bola juga, mungkin buat pemirsa dan juga pendengar sudah tidak asing, ada Bang Mumu. Halo Bang. Halo, Wih, selamat. selamat nih. Sehat semuanya. Sehat ya Bang ya. Jadi kita bakal ngobrol seputar Piala Dunia nih Bang. Oke. Piala Dunia yang kita tahu ajang yang paling kita nanti-nantikan selama 4 tahun sekali gitu kan. Kalau di 4 tahun yang lalu juara Argentina pastinya. Yoi. Juara Argentina. Nonton full tuh Bang. Yang pasti match Argentina ditonton. Yang pasti match Argentina ditonton. Ditonton. Oke. Argentina banget nih ya. Enggak. Basicnya Itali. Basicnya Itali. Oke. Walaupun sukanya Barca. Karena permainan kayaknya. Karena permainan. Karena permainan nih. Mainan nih. Jadi pemirsa dan juga pendengar, hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Mumu Indo Barca, salah satu fans club yang ada di Pontianak, yaitu Barcelona ya tentunya. Tapi kita enggak bakal ngomongkan klub, tapi kita bakal ngomongkan negara nih. Bang, Piala Dunia tahun ini itu kan di 3 negara Bang. Apalagi bedanya 12 jam. Abang sebagai penikmat bola ngerasa terganggu nggak? Ini kok kenapa mainnya pagi, ini kok kenapa mainnya siang, yang kita biasanya nonton bola tuh di jam-jam 9, jam-jam 10 gitu. Kalau untuk waktu sebagai penikmat bola sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman tetap ada yang dirugikan, dalam artian ya kalau nggak salah kan 11 sampai 12 jam tuh. Bener. Di waktu tersebut tuh mengganggu aktivitas pekerjaan pastinya. Itu salah satu. Cuman kalau untuk antusias ya tetap tidak berkurang. Pasti sangat menunggu match-match Piala Dunia. Sangat-sangat ditunggu. Sangat-sangat ditunggu karena ajang 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya betul. Berarti ngikutkan perkembangan sepak bola sampai detik ini Bang? Yap. Saya itu mulai mengikuti kalau dari Piala Dunia. Itu pertama kali nonton 98 yang 98 juara, di Prancis yang juara, tuan rumah. Iya, benar. Nah, itu dari penyisihan sampai finalnya bisa dapat tontonan walaupun di periode waktu itu agak sulit nonton kan. Tuh. Jadi kayak ada satu tempat yang nyiarkan bondong-bondong rame-rame nonton. Iya. Itu. Dan itu memang antusias orang untuk nonton Piala Dunia, nyaksikan pesta itu emang benar-benar antusias Bang ya. Yang Abang tahu ceritanya dulu gimana Bang? Yang saya tahu yang paling antusias sekali menurut saya pribadi nih, Piala Dunia itu adanya di 2010. Comfortably to Fabregas. Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history. Yang nomor 2-nya 2002. 2010 dan 2002 di Jepang. Korea. Benar. Itu yang paling menurut saya vibes Piala Dunia tuh benar-benar ketara. Nikmat. Nonton itu nikmat, insiden. Tim yang kita unggulkan dirugikan tuh emang kena sekali ke hatinya. Kena sekali. Apalagi di 2002 kalau nggak salah Itali itu katanya banyak faktor yang buat Itali nggak bisa melangkah sampai ke final ya. Itu kalau nggak salah gugurnya di 16 besar. 16 besar. Masih sistemnya golden goal. Iya, golden goal benar. Perih. Sangat perih, ditambah lagi kontroversi di lapangan, keputusan wasit yang merugikan tim yang saya dukung. Banyak faktor-faktor itu sehingga ya itu membekas, dan menurut saya di Piala Dunia 2002 itu pun karena jam mainnya kurang lebih di negara kita Indonesia, jadi itu otomatis pasti ramai yang nonton. Itali di 2002 ya, memang punya banyak cerita, terus banyak kontroversi yang terjadi. Itu waktu itu 32 tim berarti kan? Masih 32 tim. Masih 32. Nah, tahun ini kan 48 nih Bang. Iya. 48 tim. Siapa yang Abang bakal prediksi bakal jadi juara nih Bang?
Oke, kalau 48 secara kualitas sih tetap juara bertahan saya unggulkan. Juara bertahan Argentina. Berarti abang jagokan Argentina nih? Kalau timnas Indonesia masuk tetap Indonesia. Itu udah pasti bang, karena kita mungkin agak sedikit kecewa gitu kan. Ya nikmatilah yang namanya sepak bola. Mungkin kita belum layak untuk sampai ke Piala Dunia. Mudah-mudahan di 4 tahun berikutnya kita bisa sampai ke Piala Dunia. Amin. Berarti abang sekarang jagokan siapa di Piala Dunia kali ini? Paling unggul tetap Argentina. Paling unggul Argentina. Argentina. Ini Argentinanya atau Messinya nih? Enggak, Argentinanya. Argentinanya. Terlepas Messi ada atau tidak, kayaknya skuadnya paling mumpuni lah. Masih ada beberapa pemain pengalaman yang ada di 2022 kemarin, ditambah lagi komposisi pemain muda dia sama seniornya komplit, jadi kemungkinan Argentina bisa mempertahankan. Argentina tetap bisa mempertahankan, walaupun katanya banyak tim-tim yang bakal jadi underdognya nih bang. Oke. Kalau dari Argentina sendiri, semisalnya ekspektasi kita sebagai penikmat bola, apalagi dengan juara bertahannya Argentina, semisal tidak lolos grup, menurut abang gimana tuh untuk antusias orang yang nonton Piala Dunia? Dari drawing kemarin kalau nggak salah udah di drawing kan? Udah di drawing. Di grup tersebut tuh kalau nggak salah Argentina tuh agak dapat tim-tim yang kualitasnya di bawah kualitas Argentina. Jadi kemungkinan untuk tidak lolos grupnya kecil. Tapi kalau misalnya memang tidak lolos grup, berarti ada kesalahan di Argentinanya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai nggak lolos grup lah. Sebisa mungkin jangan sampai nggak lolos grup. Oke. Terus dengan kedalaman skuad Argentina yang abang lihat, apakah masih menggunakan format latihan yang sama dengan pemain-pemain yang sama gitu? Oke. Kalau dilihat dari kedalaman skuad kan lagi banyak pemain-pemain Argentina yang mudanya agak bersinar nih. Contoh, kalau saya lihat sih Garnacho tuh oke. Cuman mungkin media yang menggiring sehingga dia performnya kurang segala macam. Tapi kalau dikombinasikan skuad ini yang di 2026 ini lebih bagus dari 2022 kemarin. 2026 otomatis punya skuad yang lebih oke nih lebih menurut abang. Walaupun ditinggal Di Maria ya pensiun, ditinggal Di Maria, tapi kayaknya Argentina lebih powernya lebih bagus di 2026. Secara pengalaman mereka udah dapat dan ada pemain bintang juga beberapa, jadi kemungkinan 2026 ini skuadnya lebih bagus dari kemarin. Baik itu cadangannya ataupun intinya. Oke. Messi efek ngaruh nggak sih bang sebenarnya bang? Sampai hari ini Messi efek ngaruh untuk timnas Argentina, bahkan untuk sepak bola. Messi ya, kalau kita berbicara Messi. Kalau untuk Argentina ya kita bisa lihat sendiri saat dia tampil atau tidak. Menurut pribadi saya, Messi itu sangat mempengaruhi permainan. Sangat mempengaruhi permainan sehingga serangan sama leader dia di dalam lapangan tuh membantu Argentina untuk menjajaki step by step pertandingan-pertandingan hingga babak final nanti. Luar biasa. Itu kalau dari Bang Mumu nih, ngejagokan Argentina dan katanya bakal memprediksi Argentina lagi nih yang bakal back to back jadi champion nih. Selain Argentina Bang, otomatis kan ada negara-negara lain yang juga punya pemain-pemain pemain-pemain yang kualitasnya luar biasa gitu kan. Menurut abang selain Argentina, siapa yang bakal menjadi kandidat juara terkuat? Finalis 2022 kemarin, Prancis. Itu kedalaman skuadnya luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri. Pengamat sepak bola pasti bilang dia salah satu kandidat terkuat. Karena dari kiper sampai penyerang bahkan di cadangannya itu kualitasnya mungkin di grade A semua. Jadi sebagai penikmat sepak bola nggak mungkin kita nggak memprediksi Prancis untuk juara, mengganggu kenyamanan Argentina nih, nggak mungkin dari skuadnya ya, dari pengalaman pemain segala macam, kayaknya Prancis memang potensial bisa diprediksi untuk juara juga. Prancis berarti nih. Kalau Belanda, apakah Belanda tuh tetap akan menjadi juara tanpa mahkota? Kalau menurut abang, kalau dari beberapa Piala Dunia di yang sebelum-sebelumnya gitu kan,
Belanda tuh selalu perform bagus dari Oke. fase grup, terus kemudian masuk ke 16 besar. Di 8 besar mereka juga bahkan kemenangannya pun dramatis gitu. Ya. Kemarin kalah sama Argentina di semifinal ya. Di 8 besar. 8 besar dan itu juga sampai ke fase adu penalti Adu gitu penalti, kan. Kalau menurut Abang Belanda tahun ini bakalan seperti itu lagi atau ya bisa norehkan sejarah baru, Bang? Berkaca pada pengalaman, mungkin Belanda memang punya kualitas dalam turnamen Piala Dunia. Cuman menurut saya pengalaman mereka tuh berbanding terbalik sama kualitas pemainnya. Jadi kemungkinan Belanda itu prediksi saya paling mentok di semifinal. Karena menurut saya Belanda tuh memang agak tidak punya rising star yang bisa menjadi leader dalam memimpin pertandingan. Itu salah satu faktor menurut saya. Kenapa selama ini Belanda itu selalu juara tanpa mahkota, selalu prestasi sampai ke final. Tapi di hasil akhirnya kita tahu dia hanya jadi runner up, hanya jadi peringkat 3 dan segala macamnya. Jadi menurut saya Belanda itu hanya kekurangan sosok leader ya. Kenapa saya sampai tidak memprediksi dia juara ya karena itu tidak ada sosok leader yang seperti Johan Cruyff mungkin. Oke. Seperti itu. Jadi Belanda bakal tetap jadi juara tanpa mahkota. Yap. Oke nih, baiklah pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena kita bakal break sebentar dan nanti kita bakal sambung lagi obrolan sama Bang Mumu Indobarka. Oke. Warga Pontianak dan sekitarnya, jangan lewatkan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan setiap momen, setiap gol, dan cerita serunya hanya di RRI Pontianak, Radio Piala Dunia. Oke, kita juga pengen ngasih tahu pemirsa dan juga pendengar di program spesial kita Bolcast kali ini kita juga punya challenge nih. Jadi kita bakal main challenge sama Bang Mumu. Ibaratkan kalau kita tuh jadi panitia, Bang. Aku yang jadi panitia gitu. Aku yang bakal jadi panitia. Kita fase drawing, yang ngambil drawingnya Bang Mumu gitu kan. Kita kasih tahu ini namanya zona-zona untuk kita drawing lah ya pokoknya. Ini bakalan kita ambil beberapa negara dan akan kita jadikan satu grup nih. Boleh kita coba Bang Mumu untuk langsung ambil 4 tanpa melihat. Tanpa melihat ya? Berarti saya tutup mata nih? Oke, Abang tutup mata. Tanpa ambil melihat. 4. Oke, satu saya simpan di mana nih, meja? Di depan, boleh. Oke. Satu. Oke, 2. Sip. 3, satu lagi, Bang. Satu lagi ya. Ini semoga tim kesayangan saya nih. Keren 4. nih. Oke, udah ada 4 negara yang bakal masuk ke drawing zone kita nih. Wah, ini kayaknya bakalan big match nih ya. Ada Turki, ada Irak, ada Brazil, dan juga ada Swedia nih. Semisalnya 4 negara ini, Bang, yang bakal main di satu grup. Anggaplah ini grup A-nya, Bang. Grup A. Dari keempat negara ini, siapa yang bakal Bang Mumu prediksi menjadi juara grup? Dengan skuad yang ada kemungkinan, ya kita nggak bisa pungkiri, tetap Brazil yang masih juara grup. Brazil? Tetap Brazil. Kenapa Brazil? Padahal kalau Brazil kita lihat di beberapa periode Piala Dunia ke belakang ya, itu tuh selalu underperform. Padahal punya pemain bintang. Kenapa Brazil yang bakalan Abang prediksi jadi juara grup? Pertama pengalaman. Walaupun di beberapa edisi underperform, cuman kita nggak bisa pungkiri mereka udah punya gelar 5 Piala Dunia. 5 ya?
Saya koreksi. 5. Maaf, koreksi kalau salah, 5 Piala Dunia. Terus ditambah lagi talenta pemain mereka tuh kebanyakan di luar dari Brazil kan. Oke. Secara pengalaman, secara pemahaman sistem permainan mereka lebih di atas 3 negara ini skuad mainnya. Makanya saya unggulkan Brazil yang akan juara. Brazil yang bakal Juara menjadi grup, maaf. juara grup ya, juara grup di pilihan Bang Iya. Mumu di drawing zone kali ini. Tersisa 3 negara. Siapa yang bakal menemani Brazil untuk jadi tim yang lolos ke fase selanjutnya? Mungkin untuk kedalaman skuad kayaknya Turki lebih bisa diandalkan. Turki. Ya. Why Turki, Bang? Turki pertama punya story juga. Oke. Dia pernah jadi peringkat ketiga Piala Dunia 2002. Terus punya pengalaman pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa yang top liganya cukup bagus. Ya, termasuk Arda Güler kan. Ada di Real Madrid kan. Real Madrid. Kalau secara permainan salah satu pemain tersebut Arda Güler itu cukup bisa mensupport Turki sampai ke babak selanjutnya kayaknya. Oke. Berarti yang bakal lolos di drawing zone kali ini, semisalnya mereka dalam satu grup, ini ada Brazil dan juga Turki. Tersisa 2 negara nih, Bang. Ada 2 negara yang bakal jadi kuda hitam ataupun underdog nih. Siapa kira-kira, Bang? Ya tetap di Eropa, Swedia dong. Eropa, Swedia. Kenapa Swedia bakalan mengganggu dominasi tim yang udah Abang pilih tadi? Pertama, kemungkinan mereka punya pemain bintang. Itu bukan kemungkinan, tapi itu udah jadi salah satu faktor karena ada pemain bintang. Scarlett kalau nggak salah ya, main Atletico Madrid. Bener. Itu cukup tajam juga kan di klub, di negara juga cukup tajam. Terus ada beberapa pemain intinya juga. Jadi kemungkinan bahkan bisa mengimbangi 2 tim yang saya prediksi lolos kayaknya. Oke. Swedia ditambah lagi liga dia kan cukup kompetitif tuh. Benar. Kompetitif sekali, bahkan termasuk dalam, kalau seingat saya itu termasuk 10 besar liga top Eropa kan, top Eropa. Swedia. Jadi bisa jadi salah satu batu sandungan untuk 2 tim yang saya prediksikan. Tadi ya. Oke. Akankah ada the next Zlatan? Zlatan kalau untuk personal sih kayaknya kurang, tapi kalau untuk goal getter ada. Oke. Di Scarlett, maaf siapa penyebutan nama pemain? Scarlett ya, pemain Scarlett. ATM itu, karena secara intuisi, finishingnya, terus pergerakan tanpa bolanya cukup bisa menyaingi level Zlatan. Oke. Tapi kalau misalnya saya bilang sih lebih dekat ke Larsson sih. Hendrik Larsson. Hendrik Larsson. Jadi kalau secara personal Zlatan memang agak lebih, kalau orang Pontianak bilang sombong ya kayaknya. Arogan. Nah, cuman kalau untuk sikapnya pemain ATM tersebut identik ke Larsson. Kalem, membunuh di kotak penalti. Luar biasa. Kalem, membunuh. Cukup mematikan lah Iya, pokoknya serangan-serangan, dan Swedia bakalan diprediksi menjadi underdog ataupun kuda hitamnya nih. Baiklah pemirsa dan juga pendengar, kita sudah ngomong panjang dengan Bang Mumu untuk di episode pertama di Bolkes, dan ada challenge juga, dan nanti kita bakal aja ngobrol lagi Bang Mumu di next episode-nya, dan kita bakal ngobrol sama teman-teman yang lain juga nih. Saksikan terus tayangan kita di program spesial Piala Dunia Ada Bolkes. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pontianak.